saya bilang, jangan hanya sebatas orang itu ya kita lihat dalam kondisi yang berada di tengah-tengah hutan atau di tengah-tengah apa segala macam. Tapi kesurupan itu kita di tempat yang rame pun bisa kesurupan. Yang kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita ini sudah kelakuan. Kelakuan itu yang kita katakan bahwa kelakuan kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah seorang yang bisa memberikan contoh kepada orang lain. Nah, kesurupan itu banyak model. Kalau itu kesurupan histeris, ya seperti dia meronta, dia teriak dan sebagainya, istilahnya. Nah, kita kesurupan yang ada, kita sadar bahwa kita berjalan seperti apa. Kadang-kadang kita kesurupan. Kesurupannya di mana? Ya kesurupan gara-gara kita tidak cocok dengan orang lain, kita teriak-teriak. Itu sebetulnya saya bilang kesurupan. Kenapa? Isinya yang ada di dalam ini yang berbeda. Nah, jadi menurut saya, kalau seandainya kita mau menjadi orang yang normal-normal saja, yang kira-kira menunjukkan jalan yang baik, yaitu kita harus bisa tahu siapa yang ada di dalam diri kita yang sebenarnya adalah diri kita, atau mungkin pada saat kita itu berjalan, ini saya rasa bukan diri saya, ini bukan diri kita, yang akhirnya kita di situ menunjukkan bahwa kelakuan, sifat, ya. Contoh, kalau kita nggak marah-marah, kita orangnya nggak pemarah. Tetapi pada saat ada sesuatu kita marah-marah, harusnya kita bertanya, ini saya kesurupan nih sebetulnya. Kesurupan apa? Ya nggak tahu, saya emosional. Nah itu sebetulnya bukan dirinya. Nah kalau sudah bukan dirinya, itu yang saya katakan kesurupan. Jadi bukan hanya kesurupan itu orang yang ada di sesuatu tempat dan tahu-taunya dia teriak-teriak histeris, tetapi itu ya karena urusan alam-alam lain ya, alam yang di luar mungkin akal manusia. Tapi kita ini masih mau dengan cara kita sebagai manusia yang bisa menunjukkan bahwa kita ini jangan menjadi kesurupan gara-gara sesuatu hal yang istilahnya tidak bisa terjangkau. Nah, untuk ini saya ingin memberikan, kalau kita ibaratnya botol dan air putih ini adalah isinya, maka kenalilah yang ada di dalam diri kita ini, bahwa air putih adalah diri kita. Kalau sudah berganti menjadi kopi, maka kopi itu adalah bukan diri kita. Nah disitulah kita harus bertanya ke dalam, bahwa ini bukan saya. Nah kalau kita sudah bisa mengendalikan itu, maka botol beserta dengan isinya itu akan bisa kita nikmati sesuai dengan apa yang menjadi kodratnya manusia. Nah kalau seandainya sudah keluar daripada kodratnya, maka kita harus kembali lagi bahwa kita bukanlah orang yang keluar daripada kodrat perjalanan hidup kita, tapi kita menjadi manusia yang betul-betul menjadikan sesuatu luar dan dalam itu harus sama. Nah, dengan kesamaan ini maka mudah-mudahan segala apa yang menjadi kita bisa kontrol. Ya, kontrol. Nah, kesurupan ya, itu ada dua. Kesurupan itu benar atau tidak, atau mungkin itu menjadikan kata-kata sebagai ilmu yang orang bilang adalah depresi. Nah, depresi dengan kesurupan pun berbeda. Kalau kesurupan itu ada sesuatu yang mungkin dia ditanya segala macamnya akan menjadikan beberapa itu bisa masuk di dalam dirinya. Tapi kalau seandainya depresi itu karena tekanan. Jadi di sini kadang-kadang penanganannya juga berbeda. Penanganan depresi dengan penanganan kesurupan. Depresi itu memiliki tingkat kejiwaan yang ya katakanlah goyah. Kalau kesurupan itu sebetulnya bukan tingkat depresi, dia tingkat kejiwaannya, tetapi nggak tahu seperti apa, yang tahu-taunya dia bisa berbuat di luar daripada kesadarannya. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Nah saya katakan mungkin saja kalau kita tadi saya bicara tentang masalah kita ini udah tua,
Ya kadang-kadang kelakuan kita menjadi anak-anak itu mungkin ya katakan juga bisa depresi namanya. Nah kalau udah depresi orang tua repot kitanya. Nah untuk ini bahasan kesurupan ini, ya kesurupan bukan yang kita bahas adalah kesurupan orang kesurupan kayak gimana dan sebagainya, enggak. Tapi kesurupan yang sebenarnya kesurupan, apakah kita juga nih kesurupan kalau kelakuan kita, ucapan kita itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi perjalanan kita ini sendiri. Maka untuk itu saya berharap kepada kita semua jangan kesurupan dan hadapilah masalah hidup ini dengan apa adanya dan tidak neko-neko. Jangan memaksakan hidup ini menjadi hidup yang seperti ingin kayak orang-orang, ya kan? Nah akhirnya kesurupan, akhirnya banyak utang. Ya salah satu contoh, orang-orang beli mobil, orang-orang beli ini dan sebagainya. Kita pengen begitu, ya itu namanya kesurupan. Padahal apa? Kemampuan kita tidak bisa menyamai kemampuan orang lain. Nah untuk itu saya katakan bahwa segala sesuatu yang menjadi fenomena di alam diri kita ini atau menjadi fenomena yang kita lihat keluar itu adalah menjadikan ilmu buat kita. Nah kalau kita bilang botol ini adalah diri kita, maka di sini tutup ini saya katakan sebagai pembuka batinia kita. Ya kalau batinia kita itu sudah terbuka dan kita mengenali yang ada di dalam diri kita ini adalah air putih, jangan mencoba-coba kita ganti air putih ini menjadi kopi atau menjadi teh atau menjadi air susu atau apa segala macam, itu tidak boleh. Jadi kita tetap, itulah yang namanya kita bisa menjadi diri kita sendiri. Nah kalau kita sudah bisa menjadi diri kita sendiri, maka insya Allah perjalanan hidup kita pun akan lebih enak. Karena apa? Kita punya kodrat perjalanan kehidupan itu semua masing-masing. Tidak ada satupun yang bisa merubah diri kita kecuali diri kita sendiri. Makanya kita diciptakan di dunia ini oleh Tuhan, kita punya perjalanan hidup kita. Jadi botol beserta dengan isinya itu harus sama. Nah, lahir dengan batin kita pun juga harus sama. Itu yang paling penting. Jangan kesurupan. Jangan seperti orang mau mau instan, ya kan? Nah, kalau udah instan yang akhirnya semua nggak akan bisa nggak bisa akan mencapai dan kita akan mengalami itu yang dinamakan depresi. Nah kalau sudah depresi urusannya itu rumah sakit. Nah rumah sakit sekarang penuh. Rumah sakit sekarang ini banyak masalah yang kita hadapi di dalamnya. Bukannya makin tenang, ya makin sakit kita kalau udah masuk rumah sakit. Karena apa? Yang sakit sebetulnya bukan badan kita, tetapi yang sakit adalah jiwa kita. Nah untuk itu saya katakan untuk jiwa kita ini harus menjadi jiwa yang bersih, jiwa yang bisa menjadikan kita itu enak ya di dalam kehidupan. Jangan memaksakan kehendak, jangan memaksakan kemauan, tapi kita mesti melihat kemampuan. Jadi itulah yang perlu saya sampaikan sore hari ini tentang masalah botol dan kesurupan. Botol ya adalah badan, isinya itu adalah jiwa kita mungkin ya. Ya banyaklah di dalam jiwa ini, banyaklah hal-hal yang gitunya. Janganlah air yang ada di dalam botol ini sebetulnya putih menjadi hitam, menjadi merah, menjadi kopi, menjadi teh manis atau menjadi susu. Ya tetaplah jadi air putih yang agar apa? Yang kita minum itu akan sesuai dengan apa yang kita rasakan. Kita tidak bisa mengganti apa yang menjadi isinya. Dan jangan pernah ya saya katakan memaksakan kehendak, memaksakan kemauan untuk instan, untuk cepat, untuk meraih sesuatu yang akhirnya semua malah berantakan. Nah, kalau kita memaksakan sesuatu tapi tidak sesuai dengan kemampuan kita, maka itu yang saya katakan namanya kesurupan. Nah, kalau udah kesurupan, apapun ya yang namanya ini boleh atau tidak, akhirnya semua jadi dilakukan. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan. Jadi bersihlah seperti air putih ini yang di dalam, yang agar kita bisa membersihkan juga
pikiran kita dari hal-hal yang tidak perlu kita lakukan, ya. Jadi sementara itu dulu yang mungkin saya sampaikan. Nanti akan kita bahas yang lain-lain lagi yang mungkin masih bisa kita sampaikan kepada semuanya. Tapi saya pesankan, kesurupan bukan harus ya dengan misteri, tapi hidup yang normal pun bisa kesurupan. Memaksakan kehendak, memaksakan kemauan, tapi tidak bisa ada kemampuannya. Saya rasa itu dulu ya. Nanti kita ketemu lagi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.